Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan ala sa'iri syuhuri sayyida wa kammala fihi al-fahra faja'alahu lil barakati wal khairati mawrida wa anjala fihi al-Qur'an mau'izatan wa shifaan lima fis sudur wa hudaw wa rahmah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina wa qa'idana wa qurrata a'yunina Muhammad abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. Amma ba'd. Hadirin sidang salat tarawih dan witir yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama pada malam hari ini insyaallah semuanya dalam keadaan bahagia dan sehat. Kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita berada di sini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat tarawih dan witir. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak sekalian yang berbahagia. Beberapa hari yang lalu Ustadz Arif mengatakan bahwa Ramadan kita pada tahun ini, tepatnya pada tahun 1443 Hijriah, harus menjadi Ramadan yang istimewa atau jangan dijadikan Ramadan yang biasa-biasa saja. Untuk menjadikan Ramadan yang istimewa atau yang luar biasa, tentu saja banyak hal yang harus kita lakukan. Orang yang mau melakukan perubahan atau berubah ke arah yang lebih baik harus didahului dengan perenungan, introspeksi dan evaluasi. Paling tidak, hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang keberapa? Yang ke-7 atau yang ke-8? Yang ke-6, ada yang ke-6, ada yang ke-7 ya. Nah, kalau kita ingin selalu melakukan perubahan dari hari ke hari, apa yang kita lakukan terkait dengan pelaksanaan ibadah Ramadan, hendaknya kita selalu setiap melaksanakan buka puasa di waktu maghrib, hendaknya kita renungkan apa yang kita lakukan seharian tadi ketika kita menjalankan ibadah puasa. Betul tidak puasa yang kita lakukan sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada di dalam syariat kita? Misalnya apa betul misalnya untuk hal-hal yang membatalkan puasanya sudah terpenuhi, kemudian hal-hal yang membatalkan pahala puasanya tidak kita langgar gitu atau tidak kita lakukan. Nah, baru kalau kita semua mengintrospeksi diri, merenungkan apa-apa yang sudah kita lakukan seharian tadi, insya Allah besoknya kita akan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau itu tidak dilakukan, kemungkinan kecil kita akan memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Mengapa? Karena biasanya kita kalau tidak tahu apa-apa yang salah, apa-apa yang keliru, mana mungkin kita akan memperbaiki. Sebagaimana anak-anak ketika mengikuti ulangan, ujian, ketika oleh gurunya tidak diberitahukan mana yang salah, mana yang keliru, dia merasa nyaman, dia merasa aman, tidak ada yang keliru, tidak ada yang ditegur, tidak ada yang salah.
maka dia akan melakukan seperti hal yang sudah dia lakukan sebelumnya. Begitu juga dengan kita. Jangan bicara perubahan ke arah yang lebih baik kalau kita tidak pernah melakukan perenungan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Apalagi kalau misalnya setahun sebelumnya kita cenderung lupa. Yang sehari saja atau beberapa menit yang lalu, katakanlah hari ini, apa betul misalnya puasa yang kita lakukan sudah betul-betul yang diharapkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kendati begitu, kita tidak boleh juga berkecil hati, berputus asa terhadap apa yang sudah kita lakukan. Kita harus optimis dan yakin apa yang kita sudah lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa semangat terus untuk melaksanakan ibadah kita. Kalau kita memikirkan ibadah kita misalnya, apakah ibadah saya salah atau belum diterima oleh Allah, nanti kita akan capek sendiri gitu. Sekedar contoh sederhana, sebenarnya apa yang diberikan oleh Ketua DKM untuk kultum yang harus disampaikan saya pada malam hari ini, yakni hal-hal yang merusak pahala puasa. Namun saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya sudah tahu itu, ya, sudah tahu semua. Oleh karena itu, saya tidak akan menyampaikan terkait dengan itu. Gitu. Bahkan sebenarnya beberapa hari yang lalu, ketika saya tidak ditentukan oleh pengurus DKM, sudah menyiapkan materi tersendiri yang ingin disampaikan. Namun kan kalau saya melanggar apa yang diinikan oleh pimpinan, jangan-jangan saya besok tidak akan diberi kultum lagi, atau honornya dikurangi, gitu kan? Jadi pada malam hari ini saya tetap akan taat kepada apa yang ditetapkan oleh Ketua DKM. Padahal di sini banyak bapak-bapak yang lebih tahu dari saya terkait dengan itu. Ya, Ustadz Aksol sendiri ini bukan hanya sekedar guru fikih, beliau ini penulis buku fikih. Ya, jadi ya, kalau saya bicara tentang ini nanti banyak hal-hal yang kurang tepat. Ya, ada Ustadz Amar, ada Ustadz Jajat, ya, ada Ustadz Awi dan seterusnya. Banyak lagi gitu kan. Tapi sebagaimana hal yang pernah saya lakukan pada beberapa tahun yang lalu atau Ramadan tahun yang lalu, saya selalu akan melibatkan anak-anak. Ya, jadi kalau anak-anak kan salah wajar gitu kan. Kalau saya yang salah repot. Ya, itu sebenarnya strategi guru saja ya. Jadi salah satu yang membatalkan puasa, ini bukan, perhatikan betul ya anak-anak kalimatnya. Yang membatalkan puasa, bukan pahala puasa. Beda ya, yang membatalkan atau yang merusak pahala puasa dengan yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa, salah satu di antaranya memasukkan sesuatu ke 5 lubang yang ada di tubuh kita. Ya, ada lubang apa saja? Mulut, hidung, telinga, ya, pokoknya ada 5 gitu. Nah, pada kesempatan ini hanya satu saja pertanyaan. Ramadan yang lalu pembicara menyebutnya
selaku mengaku Pak Guru pada kesempatan ini akan menyebutnya atau mengakunya supaya enak, Ayah Ajami. Ya. Ayah Ajami mau bertanya nih ke anak-anak semua, ya. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Ada hadiahnya seperti biasa nih. Ya. Ada hadiahnya. Kalau lengkap bisa menyebutkan alasannya 3. Ini kalau misalnya Ayah Ajami pada kesempatan ini memberi hadiah kepada anak-anak yang hadir di masjid, bukan karena banyak uang, bukan. Kalau ada yang menyangka Ayah Ajami banyak uang, alhamdulillah. Jadi hanya ingin belajar bersedekah dan belajar menyenangkan hati anak-anak agar mau ke masjid. Bahwa di masjid itu banyak hal yang menyenangkan. Ada hadiah, ada kuis, ada dan seterusnya. Mengapa? Karena Ayah Ajami pernah baca sebuah buku novel yang berjudul Key Generation, apa bacanya Mas Arif? Generation, Key Generation gitu dalam bahasa Inggris gitu. Salah satu ciri anak generasi Quran itu salah satu indikatornya senang ke masjid, cinta masjid. Selain cinta Al-Quran juga dia cinta masjid. Nah, yang bertanggung jawab supaya anak cinta masjid itu ya orang tua. Berbagai cara bagaimana. Jadi seperti yang tadi pernah saya lihat atau Ayah Ajami lihat di dalam, mungkin Bapak Ibu juga ada yang melihat di sinetron Para Pencari Tuhan. Lihat nggak Bapak Ibu lagi sholat Deddy Mizwar atau Bu Jack, tiba-tiba anak-anak lari kemudian naik ke punggung orang yang sedang sholat. Kalau anak-anak Andalusia mah cuma lari-lari doang, bagus, hebat. Ini dicontohkan di dalam Para Pencari Tuhan itu, anak-anak laki-laki lari kelilingnya tuh naik-naik ke pundak bapak-bapak yang sedang sujud. Begitu ada jamaah yang marah, Deddy Mizwar sebagai imamnya marah ke bapak ke orang yang marah itu. Mengapa? Anak-anak yang bercanda di masjid tidak boleh dimarahi. Kenapa? Agar dia cinta masjid. Karena mereka adalah calon generasi setelah kita. Ya. Kan Pak Awi tidak selalu terus-menerus akan menjadi pengurus masjid. Nanti mesti pada suatu waktu akan diganti oleh Munjal, oleh Ali, oleh siapa lagi gitu. Nggak mungkin Pak Awi terus, Pak Arif terus gitu kan. Nah, kembali ke pertanyaan supaya jangan terlalu lama. Tadi pertanyaannya yang membatalkan puasa. Ini kalau bisa menjawab ya, yang anak-anak ya, jangan Pak Awi. Kalau Pak Awi mah nggak ada hadiahnya. Ya, anak-anak usia SD, SMP deh boleh, SMP, SD. Pertanyaannya, oh iya hadiahnya supaya menarik. Ayah Ajami kasih hadiah malam ini, malam Jumat, malam berkah nih. Apabila bisa menyebutkan 3 alasan dengan pertanyaan ini, hadiahnya 100.000. Pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Salah satu yang menjawab yang membatalkan puasa, yakni menelan ludah. Menelan ludah. Sebenarnya menelan ludah itu tidak batal. Ini ada yang menelan ludah itu jadi batal menelan ludahnya. Ada 3 alasan. Ya. Ini nanti jurinya ada Ustadz Amar, ada Ustadz Aqsa dan seterusnya. Ya. Ada Ustadz Awi, Ustadz Arif ya. Itu jurinya. Ya. Jadi menelan ludah itu pada awalnya tidak batal.
Tapi bisa jadi batal menelan ludah karena 3 alasan. Ayo, ada? Tahu kan ludah? Tahu kan? Ya. Gede juga nggak tahu. Dugaan ayah Ajami gampang, tapi ternyata susah ya. 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 Menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan catatan ada 3 alasannya. Nah, berarti kebalikannya itu yang 3 hal tadi apabila terjadi jadi batal gitu. Ayo Kevin, oke? Buat beli pulsa Pin nggak apa-apa, 100.000. Hah? Ya, ludah yang pertama tercampur dengan yang lain, itu 1. Misalnya zat yang lain itu, misalnya nih di dalam mulut Kevin, ya, ludah Kevin tercampur apa tuh zat lain itu? Permen, sirup, kopi, ya. Nah itu ludah Kevin ketelan gitu atau ditelan, jadi batal. Oke, 1. Yang kedua? Ayo. Hah? Ya keluar kan bukan masuk. Air liur keluar. Masuk. Misalnya lagi bobok, Kevin, dia bilang ngiler mesin juga. Itu batal. Nanti dimarahin Ustaz Ahmad, orang bobong ngiler batal puasa. Airnya dikumpulin di gelas kali. Jorok. Diminum lagi. Ayo dibantu yang lain, nanti dibagi-bagi dah gak apa-apa. Iya, ditelan. Dia ke internet dulu. Ya, akhirnya dia cari dulu di internet. Yang kedua apa? Itu seperti apa penjelasannya? Air liur yang belum keluar dari mulut. Ya belum keluar dari mulut kan nggak apa-apa di dalam, gimana? Nih Kevin, di rumah punya ada kulkas kan? Ada berapa kulkas? Ada 1. Nah, misalnya Kevin ini lagi puasa nih, ngeludah melulu. Nah, ambil gelas, terus ludahnya dikumpulin di gelas, terus supaya ludah itu adem bisa disimpan di kulkas, begitu udah adem diminum. Nah, itu ludah yang seperti itu membatalkan puasa. Nah, satu lagi. Nanti akan Pak Guru tanya jurinya, Ustadz Amar dan Pak Aksol nih. Itu udah ada 2 ya, Ustadz Amar. Tadi yang pertama, ludahnya tercampur dengan zat lain, ada kopi, ada sirup, permen gitu. Jadi ini lollipop. Kata Ali ada lollipop. Terus yang kedua tadi mengumpulkan ludah di luar, kemudian disimpan di kulkas, setelah adem diminum, batal ya.
itu tidak membatalkan. Kalau ludah sendiri yang ada di dalam kemudian ditelan tidak membatalkan. Nih pertanyaannya Kevin. Kevin pernah panggil sama Pak Ade itu ayah, papa atau apa? Ayah. Kalau sama Ibu Pani manggilnya? Bunda. Kalau menurut Kevin ayah sama bunda sayang nggak? Sayang. Kevin kalau mengatakan ayah sama bunda sayang, pernah lihat ayah mencium Bupani nggak? Mencium bunda nggak? Nggak pernah. Bagus. Wah, berarti bila bilang bahwa ayahnya sayang, dari mana Kevin tahunya? Tahu sudah nikah. Ya, jadi ini kaitannya sama ludah. Oke, jangan orang tua. Sekarang diambil anak-anak. Kevin sama siapa adanya tuh? Ajka ya. Ajka. Ada ini Tahu sedotan minuman, Kevin? Tahu sedotan minuman? Kevin sama Ajka main sedotan. Nah, main sedotan itu ujung dan ujungnya ditempelkan ke mulut Kevin dan ke mulut Ajka. Nah, ketika saling sedot itu ludahnya tertukar. Ludah Kevin sama ludah Ajka. Nah, ketika kedua ludah itu tertukar dan ditelan atau ketelan itu batal. Jadi ada 3 yang membuat ludah ditelan batal itu. 1, tadi dalam ludahnya ada zat lain, rasanya bisa kopi, bisa pokoknya yang ada rasanya, termasuk odol pasta gigi. Itu kalau ada odolnya rasanya kemudian tertelan batal, itu karena sudah itu. Kemudian yang kedua tadi Iya, ludah sendiri yang sudah dikeluarkan kemudian lagi itu batal. Kemudian walaupun ludah sendiri, terus pertukaran ludah dengan ludah yang diminum itu batal. Nah sekarang saya tanya ke Ustadz Amar, Juri, Pak Aksol, silahkan Pak. Kalau betul berarti Kevin dapat hadiah 100.000 malam Jumat. Gimana Vin? Benerin kawin? Benerin buat bagi-bagi nanti ya. Ya bener. Ya nilainya 90 Pak. 90.000. Oke, ya ini Ustadz Amar dan Pak Aksol perlu saya sampaikan. Ini saya membaca dari Buya Yahya dan Adi Hidayat gitu ya. Jadi menerangkan secara rinci terkait dengan ludah itu gitu kan. Jadi ludah pada dasarnya menelan ludah itu tidak batal ketika ludah sendiri yang masih ada di dalam. Nah, ketika terjadi 3 hal itu ludah itu maka menelan ludah batal. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.